Ini hamparan pasir dan laut Indonesia. Dan ini kota di Singapura. Coba temukan persamaannya. Ya, benar. Pasirnya sama-sama dari Indonesia. Pertengahan Mei lalu, Presiden Jokowi terbitkan aturan yang membolehkan ekspor pasir laut setelah 20 tahun dilarang. Ini blunder, terus terang blunder gitu. Blunder terhadap komitmennya sendiri yang ingin hilirisasi gitu loh, Ti. Tapi manfaat ekonominya lebih besar ya, Pak? Sekarang kalau misalnya harus diekspor, pasti jauh manfaatnya untuk dari BUMN itu pemerintah. Dilarang Megawati, diizinkan Jokowi. Dulu, izin ekspor pasir laut sempat dicabut di era Presiden Megawati Soekarno Putri pada 2003 silam. Alasannya karena ekspor pasir laut bisa merusak lingkungan. Sebelum akhirnya dilarang, Indonesia rutin mengekspor pasir laut ke Singapura. Reuters melaporkan, dalam kurun waktu 1997 hingga 2002, Indonesia mengekspor rata-rata 53 juta metrik ton per tahun. Di sana, pasir laut dari Indonesia digunakan untuk proyek reklamasi. Luas daratan Singapura pada awal kemerdekaannya tahun 1965 hanya 581 km persegi. Kemudian pada tahun 2015 wilayahnya semakin luas menjadi 719 km persegi. Langkah tegas Indonesia menyetop ekspor pasir laut pada 2003 lalu pun diikuti Malaysia. Negeri jiran ini resmi melarang ekspor pasir laut pada 2019. Untuk mendapat pasir laut, Singapura akhirnya beralih ke negara tetangga seperti Kamboja, Myanmar, Filipina, dan Vietnam. Tapi setelah 20 tahun melarang ekspor pasir laut, kini Presiden Jokowi lantas membuka kembali izin ekspor pasir laut itu lewat PP nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut. Pertanyaannya, kok bisa? Ada apa? Oke, kita coba lihat pasal 9 dalam peraturan itu. Disebutkan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut dapat digunakan untuk ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara dalam pasal 8, sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap yang diutamakan berbendera Indonesia. Jika tidak tersedia, kapal isap asing diizinkan untuk mengeruk pasir di Indonesia. Loh, soal dampak kerusakan lingkungan yang dulu jadi concern era Presiden Megawati, bagaimana? Kami menemukan dari masukan para ahli, ada yang namanya potensi pasir laut yang kira-kira kalau diambil itu memang diharapkan tidak merusak lingkungan. Makanya itu dari hasil sedimentasi. Nah, sedimentasi ini menurut para ahli ya, silakan Anda tanyakan, itu adalah satu fenomena atau peristiwa oceanografi, ya, pertemuan dari berbagai arus yang dilalah banyak terjadi di titik-titik, sejumlah titik di Indonesia. Berkali-kali saya bilang, ini mazhabnya beda. Dulu itu penambangan, kalau ini adalah pemanfaatan atau pengelolaan sedimentasi di laut. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sebut potensi sedimentasi di Indonesia saat ini mencapai 23 miliar kubik per tahun, dan jumlah itu nantinya akan diprioritaskan untuk kebutuhan reklamasi di dalam negeri. Dibukanya kembali keran ekspor pasir laut praktis mendapat protes dari sejumlah pihak, termasuk Walhi dan Greenpeace yang diminta Menteri KP Trenggono untuk bergabung dalam tim kajian ekspor pasir laut bersama SDM, KLHK, dan KKP. Walhi menilai ekspor pasir laut akan menyebabkan sejumlah pulau terancam tenggelam, di antaranya Kepulauan Riau, Kepulauan Seribu, Maluku, NTT, dan NTB. Tak hanya kepulauan, daerah pesisir juga turut terancam. Bahkan pada 2007 silam sudah cukup membuktikan melalui pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia periode 2004 hingga 2009, Freddy Numberi. Ia mengaku bahwa ekspor pasir laut untuk reklamasi Singapura sempat menghilangkan 2 pulau, yaitu Pulau Nipah dan Pulau Sebatik. Menurut Greenpeace, peraturan ini adalah akal-akalan pemerintah untuk memperkaya oligarki dan meningkatkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari sektor perikanan. Kementerian Keuangan menyebut penerimaan negara dari ekspor pasir laut sangatlah kecil.
Sayangnya, nominal pendapatan yang diperoleh negara dari ekspor pasir laut tidak dirinci. Direktur Namarin Siswanto Rusdi menegaskan kebijakan Presiden Jokowi kali ini dirasa blunder. Ini blunder, terus terang blunder gitu. Blunder terhadap komitmennya sendiri yang ingin hilirisasi gitu loh. Dia ngomong di mana-mana soal hilirisasi batu bara. Kemudian dia ngomong di mana-mana hilirisasi nikel. Jadi artinya dia ingin menyetop perdagangan, ekspor barang-barang mentah atau hasil alam gitu loh. Lah sekarang dia batalkan sendiri gitu. Pasir itu kan gimana mau hilirisasi pasir? Ya kan, itu kan barang mentah banget gitu.